Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue, Gary Ardian, yang masih di suasana lebaran ini. Gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin dulu buat kalian semua yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin di podcast gue sering membuat kalian ngerasa kayak pengen nangis atau kepikiran, atau mungkin ada yang ngebuat hubungan kalian jadi berantakan. I'm so sorry. Gue maksudnya baik, jadi tolong dimaafkan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sebelum kita mulai podcast hari ini, gue pengen cerita sedikit. Kemarin tuh ada yang mengejutkan buat gue. Gue menemukan konten gue di re-upload sama seseorang di platform lain yang gue nggak ngizinin itu di-upload di situ gitu. Jadi awalnya ada DM, "Kak, lu posting konten lu di Spoon ya?" Dibilang gitu. Terus gue bilang, "Oh iya, dulu gue pernah punya Spoon," gue bilang. "Tapi sekarang sih udah nggak pernah upload lagi." Terus gue pikir ya cuma satu orang lah ya, emang mungkin dia ngeliat konten gue gitu. Lama kelamaan makin banyak nih yang nge-DM ngomongin soal konten-konten gue di Spoon gitu. Gue rasa gue nggak pernah update lagi, jadi harusnya algoritmanya nggak nge-up punya gue dong. Udah lama banget gue nggak ngupload di sana soalnya gitu. Ternyata ada yang screenshot kalau konten-konten gue di YouTube ini diupload sama orang lain, dan waktu gue ngomong hey halo semuanya, lo semua lagi dengerin gue Gary Ardian tuh di cut dong. Jadi seolah-olah itu dia yang ngomong. Dan dia dapetin 1000 fans gara-gara konten-konten gue langsung kayak wah ini gimana nih, gue apa kedepannya harus ngupload podcast dengan nama gue aja gitu ya, kayak ini Gary Ardian, terus gue ngomongnya Gary dan kamu gitu, gak usah gue lo lagi. Gue bingung, gue kayak aduh, gue takut disalahgunakan aja coy. Ya kan, kayak kalau misalnya dia bisa menggunakan konten orang lain untuk dapat fans segitu banyak, jadi kan dia berarti nggak punya skill itu untuk ngomong seperti itu kan. Jadi kita bisa bayangin ketika dia berpura-pura sebagai gue, terus gue di situ ngomong, lo bisa DM gue kalau misalnya lo pengen nanya-nanya, dan beneran di DM dan ngasih solusi yang salah, gue kayak merasa harus bertanggung jawab nggak sih? Gue takut aja gitu. Jadi gue DM orangnya, alhamdulillahnya dia punya etikat baik untuk nggak memperpanjang. Terus dihapus juga sama dia. But anyway, Spoon Indonesia gue DM juga ya. Semoga ada tindak lanjut lah ya. Semoga aman. Jadi kalian doain nggak kenapa-napa gitu. Dan kayaknya kalau misalnya gue dapet berita kayak gini lagi gitu, kedepannya gue ngomong podcast pakai nama Gary, pengen ngomong sama kamu semua nih. Soalnya gue bingung gimana ngekatnya kan. Anyway, udah lewat lah ya. Semoga nggak kejadian lagi. Ya, gue bete sebenarnya, cuman ya udahlah. Hari ini kita bakal bahas lagi soal toxic relationship, tapi dengan yang lebih detail. Karena kemarin kita udah tahu 4 kategori dari 4 Horsemen to Apocalypse ya, yang jadi bahasan seru menurut gue. Gue juga ngerasa itu adalah ilmu yang harusnya kita semua tahu sebelum ngejalin hubungan gitu. Karena kejebak di toxic relationship gak enak banget tau. Jadi ya kalau misalnya lo udah nonton itu dan lo merasa ada seseorang di luar sana yang perlu lo beritahu dan kasih insight soal itu, silahkan kasih podcast gue atau langsung arahin dia ke websitenya John M. Gottman banyak, atau Psychology Today. Pokoknya lo manfaatkanlah sebaik-baiknya supaya di luar sana itu makin banyak orang yang gak tabu lagi soal cinta. Oke? Kita bakal bahas satu persatu tentang 4 Horsemen the Apocalypse kemarin, dengan harapan pandangan soal kategori ini itu bisa lebih jelas dan menjauhkan lo dari kecenderungan untuk jadi toxic partner. Poin pertama yang disebutin oleh Dr. John M. Gottman dalam kategori 4 Horsemen ini adalah innocent criticism atau kritik terus-menerus. Kita ngomongin itu jadi hari ini. Apa sebenarnya akibat dari kritik terus-menerus ini? Udah pasti menurut gua nih adalah ketidaksetaraan. Karena
ketika kita mengkritik seseorang, biasanya kita merasa di atas orang tersebut, oke? Kita bakal lebih lanjut soal itu. Sebelumnya, gue pengen bahas dari awal seperti biasa. Kita harus ngelihat dulu nih sebenarnya apa yang salah dan di mana akar permasalahannya. Gue rasa permasalahan terbesarnya adalah kurang sadarnya seseorang bahwa di hubungan itu mereka bukan dua orang yang sama. Bukan satu jiwa gitu, tapi dua jiwa yang emang kenapa mereka ngejalin hubungan adalah supaya mereka bisa menyatukan hati mereka masing-masing gitu. Jadi wajar sebenarnya kalau dalam proses itu keduanya punya perbedaan. Wajar banget gitu, nggak mungkin kalian bisa langsung klop dalam semua hal. Terus aman-aman aja hubungannya. Menurut gue, ya kalau misalnya pun ada, mungkin belum aja. So, ketika salah satu di antara kalian selalu pengen mengkritik karena menurutnya pasangan lo tuh nggak bisa tidak baik gitu, udah pasti yang mengkritik ini ngerasa bahwa pasangannya di bawah dia kan, buruk gitu, memerlukan bantuan dia untuk bisa berubah gitu, tanpa menyadari kalau di sisi lain dia merasa dirinya tuh lebih baik, yang berarti harusnya kalian nggak ada di satu hubungan dong, karena harusnya hubungan itu kan setara. Nah, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Bisa jadi karena di awal hubungan nggak pernah ada kejelasan seperti apa hubungan yang mau dijalanin, nggak pernah define the relationship gitu. Lu tuh pengen ngejalin hubungan sama gue tuh kayak gimana? Apa batasan-batasannya? Gimana cara ngebuat hubungan tetap sehat gitu-gitu. Nah, ngomongin soal batasan ntar kita bakal bahas di podcast lain. Tapi intinya bisa jadi karena di awal hubungan itu tuh kayak cuman yaudah kita jalanin aja gitu. Yang penting lu punya perasaan sama dia, dia juga punya perasaan sama lo. Jadi waktu masa pendekatan itu kalian berdua nggak saling menunjukkan jati diri masing-masing gitu. Ketika ternyata setelah menjalin hubungan dia merupakan orang yang berbeda, lo jadi kaget. Ternyata banyak kekurangan yang nggak lo sadarin sebelumnya. Oleh karena itu, berkali-kali gue bilang menjalin hubungan tuh nggak hanya bicara soal lo mencintai dia, tapi juga harus ada logika kan di dalamnya gitu. Perasaan aja nggak cukup, gue sering bilang gitu. Pakai perasaan perlu, harus malah. Tapi harus disertai juga sama logika gitu. Sebelum kita mencintai seseorang, logika kita tuh harus dibenerin dulu. Karena sebelum ditabrakin sama logika cinta gitu ya, yang sebenarnya gak bakal pernah bisa ketemu gitu, karena katanya cinta gak ada logika ya kan. Cuman gue rasa gue nyebutnya kayak yaudah lo harus punya logika yang bener dulu, ada prinsip gitu yang udah lo tetapkan gitu. Kalau lo ngejalan hubungan lo tuh maunya kayak gimana. Jadi ketika ketemu sama lo berada di sebuah hubungan gitu, maksud gue lo tuh udah punya tameng, punya pelampung, punya apapun deh bahasa lo untuk menyelamatkan diri lo dari cinta yang buta, paham ya? Makanya perlu ada obrolan-obrolan mengenai kejelasan hubungan tuh sepertinya mau diapain gitu, atau seperti apa kalian tuh mendamba-dambakan sebuah hubungan dari awal sebelum kalian jadian. Karena umumnya kritik terjadi ketika menyadari pasangannya tidak sebaik yang dia kira gitu. Lupa kalau inti dari hubungan itu adalah bertumbuh. Kita bakal ngomongin soal gimana caranya memilih pasangan yang baik kalau kayak gitu, Ger. Gue udah sempat ngebahas kayaknya, tapi gue ulang lagi supaya masih tetap relate sama obrolan kita hari ini. Menurut gue, cara memilih pasangan yang baik adalah dengan meyakini dulu sejak awal bahwa dia adalah yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Kalau lo nggak punya pilihan lain, ya udah dia pasti yang terbaik buat lo saat itu gitu. Nah, ketika lo udah tahu dia yang terbaik buat lo bakal lebih bersedia untuk mencoba bertumbuh dengan dia. Dengan begitu, karena kita menyadari dia yang terbaik, harusnya kita bisa nerima nih segala kekurangannya. Nggak keberatan dengan kekurangan-kekurangan itu. Karena mau gimana pun kekurangan-kekurangan itu adalah kekurangan dari seseorang yang kita pikir adalah yang terbaik buat kita. Jadi ya, kalau misalnya yang terbaik aja punya kekurangan ini, apalagi yang gak terbaik. Paham kan maksudnya? Pun kalau lo belum pernah ngomongin ini dengan pasangan lo dari awal, gak apa-apa.
Coba untuk belajar jangan fokus ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya. Kalau emang belum pernah diobrolin, ya udah mulai sekarang diobrolin dengan dia, agar ada kejelasan, ada pedoman untuk jadi acuan di hubungan kalian ini mau dijalanin seperti apa. Setelah lo yakin kalau dia yang terbaik, lo bakal punya banyak toleransi dalam hubungan lo. Nah, toleransi ini penting. Lo bakal jadi lebih menghargai dia sebagai orang yang lo cintai. Sama seperti halnya kalau lo ngobrol ke orang yang lebih tua, ibaratkan gitu deh. Apakah dengan ngobrol dengan mereka itu sama seperti lo ngobrol sama orang yang sebaya? Tentu enggak kan? Begitu juga perbedaannya bakal terjadi ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan berbicara kepada pasangan kita yang sangat kita hargain. Dengan menghargai pasangan, segala ucapan yang keluar dari mulut kita itu akan lebih tertata dan kita bakal pikirin dampaknya apa kalau kita ngomong ini dan itu gitu. Kita akan cenderung lebih berhati-hati untuk berucap agar tidak menyakiti hati dia. Karena selama ada kasih sayang dan sikap menghargai dalam sebuah hubungan, masalah dapat diselesaikan dengan baik harusnya gitu. Nah, kalau lo tanya kenapa Ger kita harus berhenti mengkritik, ini tuh berkaitan dengan yang sering gue bilang, kita tuh harus lebih sering menuntun daripada menuntut. Menurut gue harusnya nggak cuma kritik yang lo sampein, apalagi kalau misalnya lo sampein waktu lagi emosi gitu, yang menempatkan seseorang itu berada di atas dan menceramahi yang ada di bawahnya. Dan yang dikhawatirin adalah kalau posisi itu terjadi terus-menerus. Dengan tuntutan-tuntutan yang diberikan, nggak akan selalu membuat seseorang terpacu untuk jadi lebih baik. Karena pada dasarnya kita nggak bisa merubah seseorang. Jadi berhenti kalau lo pengen merubah seseorang dengan ngejalin hubungan sama dia. Kayak lo, udahlah gue ngejalin hubungan aja, nanti dia pasti berubah gitu. Kalau lo ada di level itu, gue rasa harus pikir 2 kali lah untuk ngelanjutin hubungan itu. Karena seseorang itu cuman bakal bisa berubah dengan kemauannya sendiri gitu. Kalau dia sendiri yang mau berubah, baru bisa dapat hasil gitu. Kalau dia nggak punya niatan itu, mau sekeras apapun lo coba untuk merubah dia, ya nggak bakal bisa. Yang biasanya terjadi justru sikap defensif karena terus-menerus dia ngerasa diserang gitu. Paham nggak sih? Maksudnya dia jadi ngerasa lo itu isinya cuman kritikus doang gitu. Yang nggak jarang mengakibatkan seseorang itu jadi lebih sering berbohong juga nantinya gitu. Jadi ada layernya gitu, dibalik lo mengkritik dia terus-menerus. Iya kalau diterima. Kalau misalnya nggak diterima, ya dia bisa jadi menunjukkan pertahanan diri kan. Dan bisa jadi dia sering berbohong karena dia males ribut, males denger ceramah lo gitu. Jadi dia tuh lebih merasa udah deh ini dirahasiain aja gitu, atau berbohong aja gitu. Karena dia nggak pengen lo marahin dia lagi gitu. Yang kalau terjadi terus-menerus, akibatnya fatal. Racun-racun mulai tercipta nih di hubungan kalian gitu. Awalnya lo pikir dia diem karena dengerin kritik lo gitu, tapi lama-kelamaan dia bosen juga. Karena gue yakin sifat mengkritik ini bukanlah sosok orang yang dari awal dia pengen pacarin. Paham gak? Paham ya? Karena menurut gue kritik itu lo harus ganti dengan saran gitu, atau gue lebih suka nyebutnya tuntunan gitu. Gue kasih contoh, misalnya kalau Sally itu bukan orang yang tepat, kalau mau gue ajak ngobrolin soal film misalnya gitu ya, daripada gue kritik dia karena dia nggak bisa mengimbangi pembicaraan gue, di awal gue bakal kasih tuntunan dulu nih soal apa yang mau gue bahas, supaya menghindari kritik yang mungkin aja bisa gue ucapin ke dia kalau dia nggak ngasih jawaban atau respon yang gue harapin gitu. Kalau gak gue kasih tuntunan dari awal, itu bisa terjadi. Jadi gue harus mikirin hal tersebut gitu. Karena gue paham Sally orangnya nggak melulu sama gue gitu. Kalau gue suka film bukan berarti Sally harus suka film juga. Atau nih misalnya Sally bikin gue sebel deh gitu ya, kesel gue. Dia pulang kantor nggak ngabarin, contohnya gitu. Sederhana aja contohnya. Misalnya dia pulang kantor nggak ngabarin, tiba-tiba udah di rumah, oke? Daripada marah, terus gue bilang, kok kamu nggak ngabarin sih? Gue lebih milih menyadari dulu nih, kenapa? Apa alasannya gue mau ngomong itu ke dia gitu? Oh, karena gue khawatir. Harusnya jam segini dia udah pulang, tapi gue nggak tahu nih dia di mana. Nah, jadi gue menyampaikan kekhawatiran gue, bukan marahnya gue. Paham gak sih? Paham ya? Jadi tendensinya bukan untuk menyalahkan, tapi untuk nyari solusi nih, baiknya kayak gimana ke depannya. Soalnya gue jadi ngerasa
khawatir nih kalau lo kayak gitu. Paham ya? Banyak orang pinter nyampein kritik, tapi nggak pinter nyampein saran atau menemukan solusi gitu. Yang berarti sebenarnya dia nggak sepinter itu. Paham ya? Waktu lo ngerasa lo lebih baik dari pasangan lo sekarang, lo juga harus bertanya sama diri lo sendiri. Kenapa selama ini cara lo ngebantu dia berkembang itu nggak mempan atau nggak berhasil? Karena mungkin udah waktunya lo rubah cara lo supaya bisa dapat hasil yang jauh lebih baik. Kalau lo terus pakai cara itu berulang kali, ya percuma. Gue jadi ngerasa apa jangan-jangan lo udah nyerah sampai males cari cara lain, cari tahu gitu ya cara lain yang lebih baik untuk bisa menuntun dia. Karena di sini nih komitmen itu diuji gitu. Lo tuh sebenarnya pengen ngapain di hubungan lo? Coba untuk sampaikan apa yang lo rasa dengan sebaik-baiknya. Coba dengan format lain selain kritik gitu. Coba gali apa yang sebenarnya dia pengen, dia butuhkan, dia rasakan gitu. Karena mungkin bisa jadi kalau lo selama ini mengkritik tapi dia nggak ada perubahan, mungkin ini waktunya lo untuk mendengarkan. Masalah di hubungan lo itu nggak bakal selesai kalau lo coba atasi hanya dengan isi kepala lo doang gitu. Lo bukan majikan, dia bukan bawahan. Jadi lo harus bisa lebih menghargai dia supaya tercipta diskusi yang gue bilang ini menyenangkan gitu. Paham ya? Karena terus-menerus ada sifat saling menghargai, terus masih ada terus kasih sayang di dalam diskusi yang tercipta itu gitu. Dari sisi orang yang selalu dikritik juga lo harus ngerti nih kenapa selama ini dia mengkritik lo. Kalau lo paham atau mengerti tujuan yang dia lakukan itu sebenarnya baik, lo jangan malah denial dan malah ngebuat diri lo jadi terus-menerus jadi korban gitu. Dia jadi pengen mengkritik lo terus gitu karena lo itu denial mulu gitu orangnya. Bantu dia untuk ngerti bahwa masalah ini bukan di lo doang gitu. Ajak dia untuk kerja sama. Gak boleh pasif doang, paham ya? Karena mungkin niatnya baik buat lo, tapi eksekusinya gak sesuai dengan apa yang lo harapin. Jadi lo harus mulai bisa menghargai itikat baik itu dengan menyampaikan juga sebenarnya yang lo pengen kayak gimana. Kalian harus belajar soal gimana merubah percakapan yang tadinya negatif menjadi positif. Ketika salah satu di antara kalian emosi, jangan ikut emosi. Yang lain harus berusaha menenangkan. Bikin percakapannya nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Kalian harus setara untuk bisa ngobrol dari hati ke hati. Nah di sini jeda tuh penting banget. Ketika salah satu di antara kalian mengeluarkan statement yang mungkin lo rasa nggak pas gitu ya, ambil jeda sebentar untuk berpikir sebenarnya apa maksud yang dibaliknya waktu dia ngomongin soal hal itu, paham ya? Gue pakai contoh nyokap gue deh. Misalnya nyokap gue bilang, Gary kamu tuh gak boleh boros beli ini sama itu gitu. Gue coba memahami kalau pertama dia sayang sama gue, dia mau gue juga memikirkan masa depan, nabung dan lain sebagainya. Jadi gue bakal mengerti di balik kritiknya agar gue tidak boros adalah dia pengen gue lebih memikirkan masa depan dengan menabung misalnya gitu. Jadi gue bakal fokus dengan apa yang ada di balik omongan itu. Gue bakal jawab, siap ini lagi nabung kok bu gitu. Gue gak bilang, ibu ngomongin doang, orang Gary gak perlu begitu. Paham ya? Kemampuan ini menurut gue harus perlahan-lahan kita milikin untuk menghadapi kritik. Belajar pelan-pelan untuk menyadari maksud baik. Paham ya? Berusaha untuk ngerti apa yang orang lain ucapkan kepada kita gitu. Dalam proses gue mencerna omongan nyokap, ada proses berpikir nih. Kalaupun gue gak nyambung maksudnya apa, gue bakal kasih pertanyaan susulan untuk ngebuat pertanyaan yang sebelum itu lebih jelas gitu, supaya gue ngerti maksudnya dia ini ngomongnya apa gitu. Kalau dari kritiknya gue gak menemukan jawaban penyebab dia menyampaikan kritik itu, gue bakal bilang oke, nanti dipikirin dulu. Untuk menjelaskan ke dia kalau gue sedang memberi jeda untuk berpikir. Jeda kadang jadi salah kaprah kalau nggak diutarain. Tiba-tiba ngilang gitu aja, itu bisa jadi hal yang toksik banget. Yang ujung-ujungnya disebut namanya silent treatment. Jadi ada perbedaan antara jeda sama silent treatment, dan itu nggak boleh. Jeda bukan berarti lo ngilang, oke? Kalau ngilang bakal bikin lo jadi stonewalling, yang bakal kita bahas lebih lanjut di podcast selanjutnya. Jadi ada banyak keburukan yang akan terjadi kalau kita melakukan kritik terus-menerus.
gue pengen menutup podcast ini dengan istilah starving baker. Starving baker. Yang istilah ini gue dapat dari buku Habitudes. Jadi ceritanya ada pedagang roti, seorang pedagang roti yang rotinya ini laku banget di pasaran. Tiap hari rotinya itu habis. Dia bawa berapa, sore langsung habis. Mungkin siang udah habis. Pokoknya laku keras deh pokoknya ya. Orang-orang seneng sama rotinya. Yang tiap hari makan rotinya punya badan yang bagus, kesehatan yang terjaga gitu ya. Karena rotinya itu sangat berkualitas ibaratnya gitu. Tapi anehnya penjualnya ini badannya kurus sekali. Makanya namanya starving baker. Pedagang roti yang kelaparan. Kenapa bisa gitu, Ger? Dan apa hubungannya sama bahasan soal kritik kita hari ini? Jadi gini, menurut gua, kadang orang yang suka mengkritik orang lain lupa untuk mengkritik dirinya sendiri. Terlalu sibuk mengamati orang lain, mengurusi orang lain, tapi lupa kalau dirinya juga perlu dikasih makan. Dia sibuk memberi makan orang lain dengan kritik-kritiknya, tapi dia sendiri kelaparan dengan kritik. Terlalu merasa dirinya sempurna, terlalu merasa dirinya nggak perlu dikritik. Padahal otaknya juga perlu diisi, karena lambat laun ketika orang lain bertumbuh kembang, orang bisa tumbuh menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya si pengkritik ini tidak memberi makan isi otaknya untuk bisa jadi lebih baik juga, dia bakal ketinggalan sama orang-orang yang sibuk dia kasih makan selama ini. Jadi menurut gue, kalau selama ini lo sibuk jadi pribadi yang sering mengkritik, bisa jadi sebenarnya yang perlu dikritik adalah diri lo sendiri.